Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Karena ini bulan Februari, bulan cinta, dalam satu bulan ini aku akan coba reading tentang cinta sampai dengan sekitar akhir bulan ya. Jadi kalian tunggu aja ada kabar-kabar cinta apa, cerita-cerita cinta apa buat teman-teman semua ya. Kali ini judulnya adalah pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang kepada dirimu ya. Kita mau lihat pesan cintanya apa, kemudian seperti apa sosok seseorang ini, terus kemudian ada nasihat apa untuk kamu Aquarius gitu ya. Dan ini adalah energi banyak orang, tidak bisa resonate buat semuanya ya. Anggap aja ini adalah hiburan, kita enjoy-enjoy aja cerita-cerita tentang cinta, ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kemudian karena ini kita bicara cinta, pasti otomatis energinya akan vice versa. Dengan seseorang yang bisa jadi sedang dekat dengan kalian, sedang kalian pikirkan, sedang ada dalam hati kalian gitu ya. Jadi energinya bisa kebolak-balik ya, bijak-bijak, kemudian bijak-bijak menyikapinya, kemudian kalau benar-benar tidak cocok, tinggalkan saja ya Aquarius. Mungkin energi kamu bukan ada di readingan aku di sini, oke? Ini kartunya sudah aku shuffle khusus untuk Aquarius ya. Kita mau lihat pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang kepada kamu. Pesan cinta dia ada apa saja? Di sini dia bilang, I want to tell you how I feel. Kemudian, it's time for me to heal now. Kemudian ada pesan apa lagi? Di sini ada different path. You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. Oke. Pesan cinta yang pertama dari dia bilang, aku ingin mengungkapkan isi hatiku. Ada yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Pesan keduanya, sekarang saatnya bagiku untuk sembuh. Bisa jadi dia mulai membuka hati lagi, mulai ingin memiliki cinta lagi. Bisa jadi seseorang ini mungkin pernah terluka gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga ada different path, jalur yang berbeda. Atau mungkin bisa jadi kalian berbeda arah, berbeda prinsip sebenarnya ya. Banyak perbedaan di antara kalian. Jadi di sini dikatakan kalian tidak berada pada jalan atau halaman yang sama dengan dia. Kalian beda arah dan kalian beda tujuan gitu ya. Kita sekarang mau lihat ya, kira-kira kenapa dia berpesan seperti itu. Aku melihatnya seseorang yang sudah cukup waktu berada di dekat kamu. Maksudnya sudah cukup waktu itu bisa jadi dia baru, tapi juga nggak baru, lama banget juga nggak lama gitu ya. Tapi dia sudah cukup lah untuk mengenal kamu, tahu kamu seperti itu ya. Dia ada di dekat kamu saat ini, bisa jadi dia teman, sahabat, atau memang kalian sedang PDKT gitu ya. Seseorang yang aku melihatnya dia sebenarnya takut untuk memulai, bukan takut sih, aku melihatnya dia masih ragu gitu untuk memulai cinta yang baru. Karena bisa jadi dia punya masa lalu tentang cerita cintanya yang kurang mengenakan, menyakitkan dia, mengecewakan dia gitu ya, tentang seseorang di masa lalunya ini. Cuman saat ini sepertinya dia akan memberanikan dirinya. Dia takut gitu ya. Dia takut kehilangan kamu. Jadi dia sepertinya lagi mempersiapkan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Walau dia sadar di sini kalian banyak perbedaan, aku melihatnya ya. Banyak perbedaan di antara kalian. Bisa jadi kalian di sini itu beda keyakinan, ya, beda prinsip. Jadi kalian itu di sini beda arah, beda jalan ya. Kemudian bisa jadi juga kalian beda usianya ya, cukup jauh gitu ya. Siapapun kamu yang laki-laki atau kamu yang perempuan gitu. Pokoknya ada perbedaan usia ya.
Terus kemudian bisa jadi juga perbedaan pendidikan ataupun perbedaan sosial ekonomi kalian gitu ya. Di sini memang ada perbedaan. Itulah yang membuat dia ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Walaupun dia juga takut gitu ya untuk kehilangan kamu, tetapi dia juga ragu untuk mengungkapkannya. Tetapi sepertinya dia akan memberanikan dirinya dia. Apapun perbedaan kalian, dia ingin memulai cinta baru bersama kamu. Dia akan menghadapi ya apapun tantangan yang akan terjadi di depan dia gitu. Apapun itu, misalnya ternyata orang tuanya dia tidak setuju atau orang tua kamu yang tidak setuju, ya dia akan mencoba dulu gitu. Dia akan mencoba menghadapi semua tantangan itu dan dia percaya bisa jadi dia akan berhasil gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat seperti apa sosok seseorang yang mengirimkan pesan ini untuk kamu. Di sini ada The High Priestess, kemudian ada Six of Wands, kemudian ada Seven of Swords, kemudian ada Two of Swords. Dari The High Priestess, aku melihatnya bisa jadi dia kayak orangnya tuh cenderung pendiam ya. Pendiam, terus kayak mungkin orang akan melihat dia sebagai sosok yang agak misterius gitu, banyak hal yang dia simpan, orangnya agak tertutup gitu aku melihatnya ya. Terus tetapi dia ini punya kemampuan yang cukup baik gitu, menganalisis sesuatu, menganalisis situasi, melihat situasi mungkin dalam diamnya dia, tapi dia itu orangnya mengamati lingkungan gitu ya. Jadi ketika dia bertemu seseorang, dia itu bisa lebih kurang menilai gitu bahwa oh ini orang kayak gini nih, wah ini situasinya lagi nggak pas nih, atau misalnya ya misalnya seperti ini tadi, bahwa kenapa dia juga ragu karena dia cukup sensitif tadi ya, bahwa dia ragu gitu bahwa kalau misalnya dia menyatakan itu iya kalau kalau diterima ya kalau bisa berjalan lagi seperti itu ya, karena dia memang intuisinya cukup kuat sebenarnya. Dia juga memiliki pengetahuan yang dalam juga gitu. Jadi orang ini cukup pandai, seseorang yang cukup pandai, seseorang yang cukup memahami situasi, mengerti situasi yang sedang terjadi gitu ya, cukup sensitif dengan keadaan di lingkungan sekitarnya dia gitu. Kemudian dengan Six of Wands di sini, tadi kan di sini orangnya pintar ya, memang berarti dia cukup sukses dalam kehidupannya. Terus kemudian dia juga punya reputasi, nilai-nilai yang baik, apakah misalnya dia dalam pendidikan, apakah itu dalam pekerjaannya dia itu dinilai memiliki reputasi yang baik di lingkungan pekerjaannya dia, di lingkungan dia berada ya. Kemudian dia juga orangnya itu pandai mempengaruhi orang lain ya, karena biasanya orangnya pendiam, ketika dia ngomong orang itu mendengarkan. Ketika dia ngomong orang itu bisa langsung nerima seperti itu ya, bisa jadi orang menilai dia itu adalah cukup bijaksana memberikan pendapatnya gitu. Kemudian di sini juga orangnya itu semangat untuk meraih kesuksesan ya. Jadi wajar kalau dia banyak mendapatkan keberhasilan ya, kesuksesan. Maksudnya kalau misalnya dia berkarir itu ya karirnya itu bagus gitu ya. Perjalanan hidupnya itu bagus. Kalau misalnya dia pendidikan pun bisa jadi dia orang ini sosoknya itu cukup pandai gitu ya. Misalnya dia sekolah tuh tek 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 terus nilainya tuh bagus 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 gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian ada Seven of Swords di sini. Sosoknya cukup analitis memang ya, dia pandai memecahkan masalah. Kemudian dia orangnya memang berpikir kritis. Terus ketika dia membuat keputusan-keputusan pun selalu keputusan-keputusan yang tepat gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya banyak orang yang dekat sama dia, kemudian mempercayakan pendapat, mempercayakan saran-saran itu kepada dia gitu ya. Kemudian di sini dengan kartu Two of Swords, dia mempertimbangkan segala sesuatunya itu melihat dari dua sisi.
kalau misalnya dia ngambil jalan A, baiknya apa, kelemahannya apa. Kemudian nanti kalau dia memilih jalan B, baiknya apa, kelemahannya apa. Dia selalu mempertimbangkan hal-hal itu. Sehingga dia sebisa mungkin mengantisipasi hal-hal yang kurang baik, mengantisipasi resiko-resiko yang kurang baik gitu. Jadi ketika dia melakukan perjalanan itu, perjalanannya itu cukup lancar ya. Kalau misalnya toh ada batu sandungannya itu sudah bisa diantisipasi olehnya gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Dan dia orangnya cukup adil ya, dia tidak memihak. Ketika misalnya ada suatu permasalahan gitu, dia akan melihat seperti tadi, dia akan melihat dua sisi gitu. Dia tidak akan berat sebelah. Misalnya dia akan mengatakan ini benernya di sini, yang ini benernya di sini. Ayo kita cari jalan keluar yang terbaik untuk keduanya ini gimana gitu ya. Jadi memang dia orangnya cukup bijaksana aku melihatnya gitu. Kemudian kalau misalnya dilihat dari apa ya, profesi ya atau pekerjaan atau kegiatannya dia, beberapa dari orang ini bisa jadi memang dia seorang yang pandai, cerdas gitu ya, bisa jadi dia bergerak di menjadi seperti apa ya, ilmuwan atau peneliti, misalnya dia kerja di laboratorium atau misalnya dia menjadi dosen gitu ya, yang sesuatu yang pekerjaan yang membutuhkan untuk memecahkan suatu masalah atau mencari sesuatu hal kebenaran, ibaratnya kayak gitu. Kemudian ada juga di sini aku melihat sebagai wirausaha ya, punya usaha sendiri seperti itu. Kemudian seseorang ini bisa jadi adalah seorang konsultan, seorang penasehat, seorang konselor ya, kalau melihat dari adanya high priestess, bisa jadi dia seseorang yang bijaksana, yang cukup bijaksana dalam kehidupannya. Apakah dia mungkin seorang ahli agama, seorang spiritualis, itu juga bisa. Dan kemudian beberapa di sini aku juga melihatnya dia aktif dalam tulis menulis, atau mungkin dia juga membuat konten ya, konten kreator. Kemudian dia seorang penulis, jurnalis, wartawan. Kemudian dia juga seseorang yang punya kegiatan mengajar ya, seperti membimbing sesuatu gitu. Apakah dia memiliki semacam apa ya, pelatihan-pelatihan yang untuk meningkatkan kepribadian, misalnya kayak begitu ya. Kemudian dia juga memiliki proyek atau punya bisnis gitu yang cukup sukses, yang punya reputasi baik gitu. Ya, misalnya dia punya perusahaan desain interior, arsitektur, misalnya konsultan arsitektur, konsultan desain, apapun itu ya namanya ya. Seperti itu sih aku melihatnya. Kemudian apalagi ya, mungkin dia seorang analis data, peneliti, pengusaha, tadi udah ya, penulis, kemudian bergerak di media ya, karena tadi ada tulis menulis gitu ya. Mungkin bisa kalian sesuaikan di sini apa yang sesuai, yang bisa kalian sesuaikan ya. Mungkin kalau media gitu kan dia banyak banget ya, bisa wartawan, bisa anchor, bisa kameramen. Aduh maaf ya teman-teman, batuknya nggak sembuh-sembuh nih. Oke, sekarang kita mau lihat nasihat cinta untukmu. Ada apa di sini dari angel guide kalian? Di sini dikatakan love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Di sini kamu diminta untuk cintai dirimu sendiri apa adanya, menerima dan bersyukur atas keberadaan dirimu sendiri. Dan kamu layak mendapatkan hal-hal indah yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Maka ketika cinta itu datang,
Coba kalian terima, coba kalian nikmati dulu cinta yang datang padamu, seseorang yang mencintai kamu gitu ya. Bisa jadi ini menjadi takdir kamu, menjadi jalan kamu gitu ya. Kalau memang hatimu merasa, tanyakan kepada hatimu, kalau memang hatimu itu merasa srek, cocok, dicoba saja. Apapun jalannya, misalnya terjadi perbedaan, ketika itu sudah menjadi takdir kalian, ketika itu sudah menjadi jodoh kalian, maka pasti akan ditemukan jalan keluarnya ya, Aquarius. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak ya. Zodiak apa yang terkoneksi dengan Aquarius di sini? Seseorang yang pesan cinta, memberikan pesan cinta untuk Aquarius. Leo, kemudian ada Cancer, kemudian ada Sagittarius, kemudian ada Water, ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Gemini. Aku mau ambil satu lagi. Di sini ada Aries. Oke. Kita sekarang mau lihat dari angka ya. Mungkin di sini ada yang terkoneksi dengan tanggal lahir kah, tahun lahir, tanggal jadian, apapun itu ya teman-teman. Ada tahun 90, mungkin dia lahir di tahun 90, 99. Kemudian di sini ada 23, ada 15, 25, 31, 20, 91, satu lagi, 21. Oke, sekarang kita mau lihat inisialnya. Mungkin inisial kamu, inisial Aquarius, atau seseorang yang terkoneksi dengan Aquarius. Di sini ada F, ada B, kemudian ada P, ada S, U, T, C, D, O, O lagi, kemudian ada I. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya buat Aquarius ya. Semoga cerita cinta kalian menyenangkan. Sehat selalu Aquarius. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.